bikin nangis. Demi anak-anakku, aku rela menahan perih walau suamiku sudah berani terang-terangan membawa gundiknya ke rumah. Tapi setelah 2 tahun kemudian ku buat mereka sengsara. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Cindy, seorang istri dan ibu dari 2 anak yang selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga. Aku tak pernah menyangka bahwa rumah yang kubangun dengan penuh cinta akan menjadi tempat aku merasakan sakit paling dalam. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam rumah tanggaku ketika Arman, suamiku, semakin sering pulang larut malam dengan alasan yang sama, kerja lembur. Awalnya, aku mencoba menanamkan pengertian di dalam hati. Aku tahu, pekerjaan kantor memang kerap menuntut waktu yang panjang. Namun, entah mengapa, ada rasa tidak nyaman yang perlahan tumbuh dan menggerogoti pikiranku setiap kali jam menunjuk lewat tengah malam, sementara suamiku belum juga menampakkan wajahnya di depan pintu rumah. Bukan hanya itu, seiring berjalannya waktu, aku mulai memperhatikan kebiasaannya yang berubah. Ponselnya selalu terkunci dengan pola baru yang tidak pernah ia beritahukan padaku. Dulu, ia tak pernah keberatan jika aku sekadar meminjam ponselnya untuk memotret atau menelepon seseorang. Tapi kini setiap kali aku mencoba mengambilnya, ekspresinya langsung tegang, seolah aku sedang hendak membuka sebuah rahasia besar. Aku benar-benar dibuat gelisah ketika setiap ada panggilan masuk. Arman buru-buru menjauh. Kadang ia bersembunyi di teras belakang, kadang di kamar mandi, bahkan pernah keluar rumah hanya untuk menjawab telepon. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu singkat, nyaris dingin. "Siapa, Mas?" tanyaku suatu malam ketika kulihat layar ponselnya menyala dan nama yang asing muncul di sana. Arman hanya melirik sekilas, lalu menepis pertanyaanku dengan nada datar. "Klien kantor. Jangan ikut campur, Laras." Aku tercekat. Kata-kata itu terasa seperti tamparan di wajahku. Dulu, ia selalu menjelaskan dengan sabar, bahkan kerap bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya meski aku tak sepenuhnya mengerti. Tapi kini, ada dinding yang ia bangun. Dingin. Jauh. Malam itu aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Ada sesuatu yang berubah. Ada jarak yang mulai tercipta. Dan meski aku berusaha menyangkal, hatiku mulai berbisik pelan, ada yang tidak beres. Aku mencoba meyakinkan diri, barangkali aku hanya terlalu curiga, barangkali rasa lelah Arman membuatnya lebih mudah tersulut emosi. Namun, saat ia kembali larut malam dengan aroma parfum wanita yang samar menempel di bajunya, hatiku bergetar hebat. "Mas, ini parfum siapa? Aku tidak pernah pakai yang seperti ini," ucapku pelan, suaraku bergetar menahan tuduhan yang hampir lolos. Arman menoleh sekilas, lalu terkekeh dingin. "Jangan aneh-aneh. Itu cuma bau dari kantor. Ada teman perempuan yang kebetulan duduk dekat. Kau ini terlalu sensitif." Aku terdiam. Kata-katanya terdengar masuk akal, tapi tatapannya tidak. Ada kebohongan yang tersembunyi di balik matanya, dan aku bisa merasakannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, menggenggam selimut erat-erat, sambil menahan gelombang kecemasan yang terus menghantam pikiranku. Perasaan was-was berubah menjadi ketakutan. Aku takut kehilangan. Aku takut dugaan itu benar. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, hatiku retak. Siang itu, ketika aku sedang merapikan mobil Arman yang baru saja pulang dari luar kota, sesuatu membuat langkahku terhenti. Di kursi penumpang, tergeletak sebuah botol kecil berwarna bening dengan tutup emas. Aku meraihnya perlahan, dan begitu kucium aromanya, jantungku berdetak lebih cepat. Itu parfum wanita, wangi manis yang asing,
Sama sekali bukan milikku. Tanganku bergetar. Otakku berusaha mencari jawaban logis. Mungkin milik kolega? Mungkin tertinggal secara tidak sengaja? Tapi hati kecilku menolak begitu saja. Ada rasa yang menyesakan, seolah udara di sekitar tiba-tiba menipis. Ketika Arman pulang malam itu, aku mencoba menahan gelombang emosiku. Namun, pandanganku langsung tertuju ke arah tas kerjanya, seakan aku sedang mencari-cari sesuatu yang lebih. Dengan hati-hati, aku membuka pembicaraan. "Mas," kataku, berusaha terdengar tenang, "aku nemu ini di mobil." Aku mengangkat botol parfum itu di hadapannya. Arman terdiam sesaat, lalu menghela napas cepat. "Oh, itu punya teman kantor. Dia ketinggalan pas aku anterin kemarin." Jawabannya meluncur begitu saja, tanpa jeda panjang. Seolah ia sudah menyiapkan alasan. Tapi matanya tidak menatapku langsung, melainkan sibuk meraih gelas di meja, pura-pura tenang. Aku menahan napas, mencoba memaknai kata-katanya. "Teman kantor? Kenapa nggak langsung dikembalikan?" Tanyaku dengan suara sedikit bergetar. Arman meletakkan gelasnya agak keras, lalu menatapku cepat dengan ekspresi dingin. "Ya ampun, Laras. Itu cuma parfum. Kamu jangan lebay. Aku capek banget seharian kerja, pulang malah ditanyain hal kayak gini." Seketika dadaku terasa sesak. Ucapannya menusuk seperti pisau. Aku ingin marah, tapi lebih kuat rasa kecewa. Aku ingin percaya padanya, aku ingin menutup mata dan hati, meyakini bahwa yang dikatakannya benar. Tapi entah mengapa, firasatku semakin kuat bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam itu aku terbaring gelisah. Aroma parfum itu masih tercium samar di pikiranku, membuat dadaku berdesir tak menentu. Jika benar hanya parfum milik teman kantor, kenapa ia begitu defensif? Kenapa harus marah? Aku menoleh ke samping, menatap Arman yang sudah tertidur dengan wajah tenang, seakan dunia tidak sedang retak. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Dalam hening, aku hanya bisa berbisik lirih. "Ya Tuhan, lindungi rumah tanggaku. Kalau benar ada yang ia sembunyikan, berikan aku kekuatan untuk menerimanya." Namun, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu, parfum itu bukan sekadar benda kecil yang tertinggal. Ia adalah tanda-tanda awal dari badai besar yang sebentar lagi akan menghancurkan keyakinanku. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin dari jendela yang terbuka hanya membawa hawa dingin, namun sama sekali tidak mampu menenangkan hati yang sedang bergemuruh. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Arman pulang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11:30, tapi bayangan tubuhnya belum juga tampak di depan pintu. Perasaan cemas bercampur dengan marah menguasai dadaku. Beberapa hari terakhir, sikapnya semakin sulit ditebak. Kadang dingin, kadang terlalu cepat naik darah. Aku mencoba bersabar, tetapi ingatan tentang parfum wanita yang kutemukan di mobilnya masih menempel kuat di benak, menambah keraguan yang tak pernah berhenti berputar. Suara mesin mobil berhenti di halaman. Aku segera berdiri, jantungku berdegup kencang. Pintu terbuka, dan Arman masuk dengan wajah letih. Ia melempar jasnya ke sofa tanpa menoleh ke arahku. Matanya tampak sayu, tapi entah karena lelah atau karena ingin menghindari tatapanku. "Akhirnya pulang juga," kataku pelan, namun suaraku mengandung ketegangan yang tak bisa kusembunyikan. Arman mendesah, lalu menjawab datar, "Aku capek, Laras. Jangan mulai malam ini." Kalimat itu seketika menyulut emosiku yang sudah lama kupendam. Aku melangkah mendekat, berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh keraguan dan rasa sakit. "Mas," suaraku bergetar, "aku nggak bisa lagi pura-pura nggak lihat. Belakangan ini kamu sering pulang larut, ponselmu selalu terkunci, dan ada parfum wanita di mobilmu. Kamu pikir aku nggak curiga?" Arman menoleh cepat,
Sorot matanya langsung berubah tajam. Apa maksudmu? Kamu nuduh aku selingkuh? Aku menggenggam tangan erat-erat, berusaha menahan getaran tubuhku. Aku hanya bertanya. Kalau memang ada yang harus dijelaskan, jelaskanlah. Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu. Wajah Arman mengeras. Ia melangkah maju, menatapku seolah kata-kataku adalah penghinaan terbesar baginya. Kamu gak percaya sama aku? Setelah semua yang aku lakukan untuk keluarga ini? Kamu lebih percaya pada curiga bodohmu daripada kepercayaan pada suami sendiri. Nada suaranya meninggi, membuatku terhenyak. Air mataku mulai berkaca-kaca. Aku bukannya gak percaya, Mas. Tapi sikapmu berubah. Kamu menjauh setiap kali ada telepon masuk. Kamu marah kalau aku sekadar menyentuh ponselmu. Aku takut kehilanganmu. Arman mendengus keras, lalu mengibaskan tangan seakan menepis perkataanku. Alasan klasik perempuan. Selalu merasa jadi korban, selalu merasa takut ditinggalkan. Kamu itu cuma terlalu banyak nonton drama. Laras, realita hidup nggak sesederhana prasangka kamu. Suasana semakin panas. Suara kami bergema di ruang tamu, menyisakan ketegangan yang menusuk. Aku mencoba meredam dengan nada yang lebih tenang, meski air mata mulai mengalir di pipiku. Kalau memang benar nggak ada apa-apa, kenapa kamu marah sebesar ini? Kenapa kamu nggak bisa jelasin dengan jujur? Aku hanya butuh penjelasan, Mas. Itu saja. Arman menatapku tajam, lalu tertawa sinis. Jadi sekarang aku harus lapor setiap detik hidupku pada kamu? Apa aku ini tahanan rumah? Aku kerja banting tulang buat kamu dan anak-anak. Tapi balasannya cuma kecurigaan murahan kayak gini. Tangisku pecah. Suaranya terlalu kasar, terlalu menusuk. Aku merasa suamiku bukan lagi pria yang dulu mengenalku dengan senyum hangat dan kesabaran yang luas. Aku mencoba meraih tangannya, berharap ada sedikit kelembutan yang tersisa. Mas, aku mohon, jangan bicara kayak gitu. Aku hanya ingin kita jujur satu sama lain. Kalau ada masalah, kita selesaikan bersama. Jangan biarkan aku menebak-nebak dengan hati yang terus terluka. Namun, bukannya luluh, Arman justru semakin meledak. Ia menepis tanganku dengan kasar, lalu berteriak, "Cukup, Laras. Aku muak sama sikapmu. Selalu merasa benar, selalu menuntut. Kamu pikir aku gak capek ngadepin istri yang hobinya cuma curiga?" Aku terdiam, tubuhku gemetar mendengar kata-kata itu. Rasanya seperti dunia runtuh menimpa kepalaku. Aku hanya bisa memandangnya dengan mata berkaca-kaca, mencari sisa cinta dalam sorot matanya, namun yang kutemukan hanya kemarahan. Dengan langkah cepat, Arman menuju kamar. Pintu dibanting keras hingga dinding bergetar. Suara itu seperti petir yang menghancurkan sisa-sisa harapan di dadaku. Aku terduduk di lantai, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan lagi. Dalam isak tangis, aku berbisik lirih. "Kenapa, Mas? Kenapa kita harus seperti ini? Apa salahku sampai kamu berubah sejauh ini?" Malam itu aku merasa benar-benar sendirian. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan kesunyian yang menyakitkan. Aku ingin marah, ingin menuntut, tapi yang lebih besar adalah rasa takut. Takut jika semua firasatku benar. Takut jika pria yang kucintai ternyata menyimpan rahasia yang tak sanggup kuterima. Aku menatap pintu kamar yang tertutup rapat, berharap ia keluar dan meminta maaf, atau setidaknya menjelaskan. Namun, detik demi detik berlalu tanpa suara. Hanya tangisku yang menemani malam panjang itu, malam di mana untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, pertengkaran besar terjadi, dan hatiku retak semakin dalam. Pagi itu matahari baru saja naik, tapi suasana rumahku tidak lagi sama. Sejak pertengkaran malam itu, udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah bayangan kegelapan ikut menempel di setiap sudut.
Arman sudah berangkat kerja tanpa banyak bicara. Aku hanya sempat melihat punggungnya saat ia keluar dari pintu. Langkahnya terburu-buru, seakan tidak sabar menjauh dariku. Aku masih duduk di meja makan ketika suara lembut anak bungsuku, Aira, memecah kesunyian. Dengan wajah polos, ia menatapku sambil memeluk bonekanya. "Bunda, kenapa ayah sekarang sering marah-marah?" Tanyanya dengan suara lirih, penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan itu bagai pisau yang menembus dadaku. Tanganku refleks berhenti mengaduk teh. Mataku berusaha tetap tenang, padahal hatiku sedang tercabik. Kakaknya, Dava, yang berusia 9 tahun, ikut menimpali sambil mengernyitkan dahi. "Iya, Bun. Kemarin waktu aku minta ayah bantuin PR, dia malah ngomel. Katanya jangan ganggu. Padahal biasanya ayah suka cerita-cerita lucu kalau aku salah ngerjain." Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas agar suara tidak bergetar. Bagaimana aku bisa menjelaskan kenyataan pahit ini pada anak-anak? Mereka terlalu kecil untuk mengerti rumitnya hubungan orang dewasa. Aku tersenyum, meski senyum itu terasa getir dan palsu. "Ayah kalian capek sekali, Nak. Belakangan ini pekerjaannya banyak. Kalau ayah marah, itu bukan karena kalian nakal. Itu karena ayah butuh istirahat," kataku, berusaha terdengar meyakinkan. Aira menunduk, memainkan bonekanya pelan. "Tapi, kenapa kalau capek harus marah, Bun? Aku jadi takut kalau ayah pulang." Kalimat itu menusuk hatiku lebih dalam. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku buru-buru mengusapnya sebelum terlihat. Aku meraih kepala Aira, mengusap rambutnya dengan lembut. "Jangan takut, sayang. Ayah tetap sayang sama kalian. Kadang orang dewasa suka salah cara nunjukin rasa capeknya. Tapi percayalah, ayah kalian tetap ingin yang terbaik buat kalian." Namun, Dava tidak mudah puas dengan jawaban sederhana itu. Ia menatapku tajam dengan mata beningnya, seolah sedang mencoba membaca isi hatiku. "Bunda bohong, ya? Aku tahu Bunda sedih. Aku lihat Bunda sering nangis kalau malam. Aku pura-pura tidur, tapi aku dengar." Aku tercekat. Dunia serasa berhenti sejenak. Anak laki-lakiku yang polos ternyata sudah cukup peka untuk merasakan luka yang kucoba sembunyikan. Aku mencoba tertawa kecil, meski suara itu terdengar patah. "Ah, kamu ini, mana ada Bunda bohong. Bunda cuma kadang rindu sama ayah kalian. Itu saja." Namun Dava tidak bergeming. Ia justru meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Kalau ayah bikin Bunda sedih, aku nggak suka sama ayah." Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu terlalu berat untuk keluar dari mulut seorang anak. Aku langsung mengguncang kepalanya pelan. "Jangan bilang begitu, Nak. Ayahmu tetap ayah yang baik. Jangan benci dia, ya. Apapun yang terjadi, dia tetap orang tua kalian. Ingat, tidak boleh benci orang tua." Aira ikut menimpali dengan suara kecil, "Tapi aku pengen ayah kayak dulu lagi. Ayah suka main sama kita, suka beliin es krim. Sekarang ayah sering marah, terus pergi lama." Aku menutup mata sebentar, menahan air mata yang sudah menggenang. Rasanya dunia terlalu kejam. Aku tidak hanya berjuang melawan rasa sakit karena dikhianati, tapi juga harus menjaga hati anak-anakku agar tidak ikut retak. Aku merasa seperti sedang memainkan dua peran sekaligus. Seorang ibu yang harus kuat dan seorang istri yang sedang hancur. Aku mendekap mereka berdua ke dalam pelukan. Suara tangisku akhirnya pecah, meski berusaha kutahan sehalus mungkin. "Bunda janji, semuanya akan baik-baik saja. Kalian jangan khawatir, ya. Yang penting kita tetap bersama." Anak-anakku memelukku balik dengan hangat, meski mereka mungkin belum sepenuhnya mengerti. Pelukan itu membuatku semakin sadar bahwa aku tidak boleh rapuh di depan mereka. Aku harus kuat, meski hatiku sendiri sedang hancur berkeping-keping.
Malamnya, saat Arman pulang, suasana di rumah masih sama dinginnya. Aku memandangnya dari jauh, mencoba mengendalikan diri. Aira berlari kecil menghampirinya, namun bukannya membalas dengan senyuman, Arman hanya menepuk kepala anaknya singkat lalu berlalu ke kamar. Tatapan kecewa di wajah Aira membuatku nyaris berteriak. "Mas," aku memberanikan diri memanggil. "Anak-anak merindukanmu. Jangan biarkan mereka merasa jauh darimu." Arman menoleh sekilas dengan wajah datar. "Aku capek, Laras. Jangan mulai lagi. Aku butuh istirahat." Aku terdiam, hanya bisa menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar. Lalu aku melihat Aira yang menunduk lesu, dan Dava yang pura-pura sibuk dengan bukunya padahal jelas ia kecewa. Hatiku hancur lebih dalam. Di kamar malam itu, aku menangis lagi. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anak-anakku yang tidak pantas merasakan dinginnya jarak di antara orang tua mereka. Aku merasa bersalah karena harus berbohong, karena harus menutup-nutupi luka dengan alasan bahwa ayah mereka hanya lelah. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih rumit, jauh lebih kelam. Aku berbisik dalam doa, "Ya Tuhan, jangan biarkan anak-anakku terluka lebih dalam. Jika aku harus menanggung semua sakit ini sendirian, biarlah aku saja. Tapi lindungi hati mereka yang masih suci." Dan malam itu aku sadar, pertengkaran kami bukan hanya melukai aku dan Arman. Yang lebih menyakitkan adalah ketika anak-anak ikut menjadi korban dari retaknya rumah tangga ini. Malam itu hujan turun deras. Aku berdiri di jendela ruang tamu, menatap derasnya air yang jatuh dari langit. Arman bilang ia ada rapat mendadak di luar kota, padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Hati kecilku kembali gelisah. Sudah terlalu sering alasan rapat atau lembur dipakai untuk menutupi sesuatu yang semakin hari semakin jelas. Ada rahasia yang ia simpan dariku. Ponselnya yang tadi sore tertinggal di rumah membuatku semakin curiga. Sebuah pesan masuk, layar ponsel menyala. Dengan tangan bergetar, aku membaca isi pesan itu. "Mas, aku tunggu di depan kafe jam 9. Jangan telat. Maya." Dadaku serasa dihantam palu. Nama itu, Maya, sama sekali asing. Bukan rekan kerja yang pernah ia sebut, bukan pula sahabat lama yang ku kenal. Nafasku tercekat, tapi tekadku bulat, aku harus tahu kebenarannya. Dengan langkah tergesa, aku mengambil kunci mobil. Malam itu, aku tak peduli lagi. Jika memang ada pengkhianatan, lebih baik aku terluka karena kenyataan daripada hidup dalam kebohongan yang terus-menerus menyiksa. Aku mengikuti Arman dari kejauhan. Benar saja, ia berhenti di depan sebuah kafe kecil. Dari balik kaca, kulihat seorang wanita muda berdiri di bawah payung merah, menunggunya. Tubuhnya ramping, rambutnya panjang tergerai, dan senyumannya menyambut Arman dengan hangat. Senyum yang sudah lama tidak kutemui dari suamiku. Tanganku meremas setir mobil begitu keras, hingga buku jariku memutih. Tapi aku menahan diri, tidak langsung keluar. Aku ingin tahu sejauh apa pengkhianatan ini berlangsung. Mereka tidak lama di kafe itu. Setelah berbicara sebentar, Arman membuka pintu mobilnya dan mempersilakan wanita itu masuk. Mereka pergi. Aku mengikuti dari belakang. Jantungku berdetak begitu cepat seolah akan meledak. Hingga akhirnya, mobil mereka berhenti di depan sebuah hotel. Dadaku sesak. Kaki dan tanganku gemetar. Aku merasa tubuhku hampir rubuh. Tapi tekadku lebih kuat daripada rasa sakit. Aku turun dari mobil, menunggu mereka keluar. Saat Arman dan wanita itu berjalan menuju pintu hotel, aku tak bisa lagi menahan diri. "Arman!" Suaraku pecah menembus derasnya hujan. Mereka berdua berhenti. Wanita itu, Maya, terkejut, menatapku dengan mata melebar. Arman membeku sejenak, lalu wajahnya berubah tegang. "Laras, apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara keras, penuh keterkejutan,
tapi bukan keterkejutan seorang yang merasa bersalah. Melainkan seperti seseorang yang marah karena rahasianya terbongkar terlalu cepat. Aku melangkah maju, air mata bercampur dengan hujan yang membasahi wajahku. Aku yang seharusnya bertanya, "Mas, siapa dia? Kenapa kamu bawa perempuan ini ke hotel?" Arman menatapku tajam, lalu mendengus kasar. "Kamu nguntit aku?" "Astaga, Laras, kamu sudah gila? Gak cukup kamu bikin rumah tangga ini penuh curiga, sekarang kamu sampai ikutin aku segala." Aku tercekat. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. "Aku nguntit? Mas, aku istrimu. Aku punya hak tahu kemana kamu pergi, dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Jangan balikan keadaan seolah aku yang salah." Maya terlihat gelisah, menunduk, lalu mencoba berbisik pada Arman. "Mas, aku balik aja. Kita bicarakan lain kali." Namun aku menatapnya tajam, air mataku deras. "Kamu Maya, ya? Jadi ini yang selama ini bikin suamiku berubah? Kamu gak malu merebut suami orang?" Maya terdiam, wajahnya pucat. Arman justru maju mendekat ke arahku, nadanya meledak-ledak. "Cukup, Laras. Kamu pikir dengan teriak-teriak di sini masalah selesai? Kamu mempermalukan aku di depan orang lain. Kamu yang gak pernah percaya, kamu yang selalu menuduh. Kalau aku cari kebahagiaan di luar, itu karena kamu gak pernah bisa bikin aku tenang di rumah." Tubuhku seakan terpukul petir. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada hujan dingin yang mengguyurku. Aku menatapnya tak percaya, air mataku bercucuran tanpa bisa kubendung. Jadi semua ini salahku? Aku yang gak percaya? Padahal akulah yang selalu menunggu di rumah, yang selalu berusaha memahami, meski setiap hari kamu pulang dengan amarah dan rahasia. Kamu tega bilang begitu, Mas? Arman mengalihkan pandangannya, wajahnya keras, tak ada sedikit pun rasa penyesalan. "Kalau kamu memang istri yang baik, kamu gak akan ngikutin aku sampai ke sini. Kamu cuma bikin semuanya lebih buruk." Aku tertawa getir di tengah tangis. "Istri yang baik? Istri yang baik menurutmu adalah yang buta, yang pura-pura gak tahu meski suaminya mendua? Maaf, Mas, aku bukan perempuan yang bisa diam ketika dihancurkan." Suasana semakin tegang. Hujan makin deras, suara gemuruh langit seakan menyatu dengan amarah di antara kami. Orang-orang mulai memperhatikan, tapi aku tak peduli. Malam itu, semua topeng akhirnya jatuh. Kebenaran terbongkar, suamiku memang bersama wanita lain. Aku berdiri mematung, tubuhku gemetar, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Ingat ini, Arman. Aku mungkin hancur malam ini, tapi aku tidak akan selamanya diam. Kamu sudah menusukku, tapi jangan pikir aku akan membiarkan anak-anak ikut hancur karena kebohonganmu." Arman menatapku dengan wajah penuh kemarahan, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berbalik, menarik tangan Maya, lalu masuk ke dalam hotel tanpa menoleh lagi. Aku terduduk di trotoar yang basah, hujan mengguyurku tanpa ampun. Tangisku pecah, tubuhku gemetar. Dunia yang kucoba pertahankan selama ini runtuh di depan mataku. Dan malam itu aku sadar, kebenaran memang pahit, tapi jauh lebih mematikan daripada kebohongan yang pernah kutakuti. Malam setelah aku memergoki Arman bersama Maya, adalah malam terpanjang dalam hidupku. Hujan di luar sudah reda, tetapi derasnya air mata di wajahku tidak berhenti mengalir. Aku duduk di sudut kamar, menatap kosong pada dinding yang pucat, sambil menggenggam erat foto keluarga yang pernah begitu kubanggakan. Setiap kali aku menutup mata, bayangan Arman berjalan masuk hotel bersama perempuan itu kembali terputar jelas di kepalaku. Rasanya seperti film buruk yang tidak pernah bisa kujeda. Dadaku sesak, nafasku tercekat, dan aku merasakan luka itu menembus tulang. Aku tidak bisa tidur. Yang kulakukan hanya menangis, berulang-ulang, hingga mataku sembab dan kepalaku terasa berat.
Namun saat fajar menyingsing, suara tawa kecil Aira dari kamar sebelah memaksaku untuk bangkit. Dava mengetuk pintu dengan suara ceria, "Bunda, ayo sarapan bareng." Aku segera mengusap air mata, memandang cermin di meja rias. Wajahku pucat, mata bengkak, tapi aku memaksakan diri untuk tersenyum. Aku tidak boleh memperlihatkan hancurnya hatiku pada anak-anak. Mereka terlalu kecil untuk menanggung luka sebesar ini. Saat sarapan, aku menyajikan roti dan susu dengan senyum yang dipaksakan. Dava sempat melirikku dengan curiga, mungkin menyadari ada yang berbeda. Tapi ia tidak bertanya apa-apa. Aira hanya berceloteh tentang sekolah, seolah dunia kecilnya masih begitu indah. Di tengah suara mereka, aku hanya bisa bergumam dalam hati, "Ya Tuhan, jangan biarkan mereka merasakan pahitnya pengkhianatan ini. Biarlah aku saja yang menanggungnya." Malam berikutnya, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Aku menatapnya dengan hati bergejolak, antara marah, kecewa, dan rindu yang tidak bisa kubohongi. Ia tampak canggung, seperti seseorang yang tahu dirinya bersalah tetapi enggan mengakuinya. Aku menarik napas panjang sebelum berbicara. "Mas," suaraku lirih, hampir pecah, "aku tahu apa yang kulihat malam itu. Aku tahu semuanya." Arman terdiam. Rahangnya mengeras, matanya menghindar. "Laras, jangan bahas itu lagi. Aku capek." Air mataku kembali jatuh. "Kamu pikir mudah buat aku melupakan? Kamu pikir aku bisa tidur nyenyak setelah melihat suamiku masuk hotel dengan wanita lain? Aku hancur, Mas, benar-benar hancur." Ia menghela napas berat, lalu duduk di sofa. "Aku salah, oke? Tapi aku juga manusia. Kamu terlalu banyak menuntut, terlalu sering curiga. Aku butuh ruang." Aku menggigit bibir, mencoba menahan amarah. "Ruang? Ruang apa yang kamu maksud?" "Aku cuma ingin suami yang jujur. Suami yang pulang dengan senyum, bukan dengan kebohongan." "Apa itu terlalu sulit?" Untuk sesaat, suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu aku mendekat, duduk di hadapannya, meski hatiku terluka. "Mas, demi anak-anak, aku memilih memaafkan. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Aku tidak mau mereka kehilangan ayahnya hanya karena kesalahan ini. Aku akan berusaha kuat, asalkan kamu mau berubah." Arman menatapku dengan sorot mata sulit terbaca. Ada sedikit rasa bersalah, tapi lebih banyak keraguan. Ia tidak menjawab, hanya bangkit lalu masuk ke kamar, meninggalkanku dengan tangis yang kembali pecah. Aku tahu keputusanku mungkin terlihat bodoh. Memilih memaafkan seseorang yang sudah jelas mengkhianati. Tapi di dalam hatiku, aku masih menyimpan harapan kecil bahwa suatu hari nanti, Arman akan sadar, kembali menjadi suami yang kucintai dulu, dan ayah yang dibanggakan anak-anaknya. Namun, di balik harapan itu, ada luka yang menganga lebar. Luka yang kututup rapat dengan senyuman palsu di depan anak-anakku. Tetapi setiap malam, ketika kesunyian datang, luka itu kembali terbuka, menumpahkan semua perih yang tak bisa kuobati dengan kata-kata. Aku berdoa dalam diam, "Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Jika aku salah karena memilih bertahan, jangan biarkan anak-anakku ikut terluka. Biarlah aku saja yang menanggung rasa sakit ini." Dan malam itu aku sadar, memaafkan bukan berarti aku sembuh. Aku hanya berusaha berdiri di atas pecahan kaca, berharap langkahku tidak terus-menerus melukai diri sendiri. Hari itu suasana rumah begitu tegang. Sejak aku memaafkan perselingkuhan Arman beberapa minggu lalu, aku berusaha keras menjaga ketenangan. Aku menelan luka setiap malam, tersenyum di depan anak-anak, dan berdoa agar Arman benar-benar berubah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Arman makin berani. Telepon-telepon misterius itu tidak lagi ia sembunyikan. Ia sering mengangkat panggilan masuk di ruang tamu, tanpa merasa perlu bersembunyi. Nama,
Maya, muncul berkali-kali di layar ponselnya, seolah sengaja dipamerkan untuk melukai hatiku. Malam itu, aku tidak tahan lagi. Seusai makan malam, aku memberanikan diri menatapnya, mencoba bicara serius. Mas, kataku pelan namun tegas, aku sudah berusaha memaafkan. Aku sudah mencoba bertahan demi anak-anak. Tapi sampai sekarang, aku lihat kamu masih terus bersama Maya. Sampai kapan ini akan berlanjut? Apa kamu gak kasihan sama keluarga kita? Arman meletakkan sendoknya, lalu menatapku dengan mata yang dingin. Tidak ada rasa bersalah di sana, hanya tatapan seorang pria yang sudah bulat dengan pilihannya. Aku capek, Laras, katanya datar. Capek dengan semua drama dan tangisanmu. Kamu pikir aku bahagia hidup dengan istri yang selalu merengek soal kesetiaan? Aku juga butuh kebahagiaan. Dadaku terasa sesak. Aku menahan air mata, tapi suaraku bergetar. Kebahagiaan? Jadi aku ini apa? Perempuan yang menemanimu dari nol, melahirkan anak-anakmu, merawat rumah ini siang dan malam, itu semua tidak cukup untukmu? Kebahagiaan yang kamu cari justru kamu temukan di luar sana. Dengan Maya? Arman menghela napas keras, lalu bersandar di kursi. Aku nggak mau lagi sembunyi. Aku akan jujur. Ya, Maya ada di hidupku. Dan dia akan tetap ada. Aku terpaku, jantungku seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Suaraku pecah, penuh rasa sakit. Mas, kamu sadar nggak apa yang kamu bilang? Kamu benar-benar tega mengakuinya di depanku. Ia menatapku lurus, dingin, tanpa ragu. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh pergi. Aku nggak bisa lagi terus hidup dengan tekanan dari kamu. Maya membuatku merasa dihargai. Jadi kalau kamu mau bertahan, terimalah. Kalau enggak, pintu keluar ada di depanmu. Tangisku pecah tak terbendung. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, menatapnya dengan mata penuh air. Mas, begitu kejamkah kamu pada aku? Aku ini istrimu. Kita punya anak-anak yang butuh ayah mereka. Apa kamu tega menghancurkan keluarga ini hanya demi seorang perempuan? Arman mengalihkan pandangan, suaranya tetap dingin. Aku nggak merasa menghancurkan apa-apa. Kamu yang bikin semuanya rumit. Aku sudah bilang, jangan larang aku. Itu pilihanmu sekarang, Laras. Aku terhuyung, hampir tak mampu berdiri. Semua harapan yang sempat kupegang hancur berantakan malam itu. Bukan hanya karena perselingkuhannya, tapi karena keputusannya yang begitu kejam, seakan aku dan anak-anak tidak lagi berarti apa-apa baginya. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, air mataku mengalir deras. Ya Tuhan, apa salahku sampai aku harus menerima semua ini? Suasana rumah menjadi sunyi. Anak-anak sudah tidur, tidak menyaksikan pertengkaran ini. Syukurlah, aku tidak sanggup membayangkan bagaimana hati mereka jika mendengar ayah mereka dengan terang-terangan mengakui wanita lain dalam hidupnya. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Tubuhku lemah, hatiku hancur. Kata-kata Arman terngiang-ngiang di kepalaku. Kalau kamu gak suka, kamu boleh pergi. Maya akan tetap ada di hidupku. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah vonis yang mematikan. Dan aku tahu, mulai malam itu, rumah tanggaku sudah tidak lagi sama. Hari itu, aku baru saja pulang dari pasar dengan membawa belanjaan. Matahari masih terik, keringat membasahi pelipisku, namun tubuhku tetap bersemangat karena ingin menyiapkan makan siang untuk anak-anak. Saat langkahku sampai di depan rumah, aku mendapati sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Di teras rumah, berdiri seorang perempuan muda dengan rambut hitam terurai rapi, wajah cantik dengan make-up tipis, dan pakaian yang terlihat terlalu mewah untuk sekadar berkunjung. Aku mengenalnya, Maya. Wanita yang selama ini menghantui hari-hariku, sosok yang kucurigai sebagai perusak rumah tanggaku.
Tanganku refleks meremas kantong belanjaan hingga nyaris robek. Jantungku berdegup kencang, darahku mendidih. Maya, suaraku tercekat. Ngapain kamu ada di sini? Senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh kemenangan. Aku hanya ingin membantu urusan rumah tangga. Mbak, Arman yang minta aku datang. Dia bilang, mungkin aku bisa bantu-bantu kalau Mbak sibuk. Aku hampir tak percaya telingaku. Saat aku hendak menjawab, suara langkah berat terdengar dari dalam. Arman keluar sambil mengancingkan kemeja kerjanya. Wajahnya datar seolah tak ada yang salah. Laras, jangan kaget. Aku memang minta Maya datang. Katanya enteng, seakan keputusannya itu hal yang wajar. Aku menatapnya dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Mas, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu bawa perempuan itu ke rumah ini? Ke rumah yang kita bangun bersama? Di mana aku, istrimu, tinggal bersama anak-anak kita. Arman menghela napas, nadanya terdengar kesal. Kenapa sih kamu selalu lebay? Aku cuma minta Maya bantu sementara. Kamu sendiri sering kewalahan, kan? Anggap saja dia pembantu. Hatiku seperti diremukan berkeping-keping. Pembantu? Suaraku meninggi. Mas tega banget bilang begitu. Aku masih punya tangan dan kaki untuk urus rumah ini. Aku nggak butuh dia. Apalagi dia, Mas. Perempuan yang sudah jelas-jelas kamu akui jadi bagian hidupmu. Maya menatapku dengan sinis, lalu menyahut dengan suara manis yang terasa menusuk. Mbak Laras, aku datang bukan mau rebut posisi Mbak. Aku cuma ingin meringankan beban. Lagi pula, Arman yang bilang aku harus ada di sini. Aku menoleh padanya dengan tatapan penuh amarah. Kamu nggak punya malu, Maya? Kalau kamu punya hati nurani sedikit saja, kamu nggak akan berani injak rumah ini. Arman tiba-tiba membanting kunci mobil ke meja, suaranya menggelegar. Cukup, Laras. Aku yang memutuskan siapa yang boleh masuk rumah ini. Kalau kamu nggak suka, itu urusanmu. Jangan bikin ribut. Aku tercekat, bibirku bergetar. Mas, kamu beneran udah nggak punya hati ya? Kamu tega biarin aku dihina begini, di rumahku sendiri? Arman menatapku sebentar, lalu berbalik. Aku harus kerja. Urusan ini selesai. Maya tetap tinggal sementara. Ia melangkah pergi, meninggalkan aku yang gemetar menahan air mata. Begitu pintu tertutup, Maya melangkah masuk tanpa izin, menyeret koper kecil yang entah sejak kapan sudah disiapkannya. Ia menaruhnya di dekat ruang tamu, lalu menoleh ke arahku sambil tersenyum sinis. Sepertinya, aku bakal betah di sini, katanya ringan. Aku hanya bisa berdiri terpaku, tubuhku lemah, perasaanku hancur. Rasanya seperti disayat 2 kali. Pertama, ketika mengetahui Arman berselingkuh, dan kedua, ketika ia dengan tega membawa selingkuhannya masuk ke dalam rumahku sendiri. Air mataku jatuh, deras tanpa bisa kubendung. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memeluk bantal dengan gemetar. Kata-kata Arman dan sikap Maya terus bergema di kepalaku. Luka pertama sudah cukup menghancurkan. Tapi luka kedua ini benar-benar menelanjangi harga diriku sebagai seorang istri. Aku berbisik lirih, hampir tak bersuara, ya Tuhan, sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Sejak hari itu, rumah yang dulu menjadi tempat paling nyaman untukku dan anak-anak, berubah menjadi neraka yang menyesakkan dada. Maya benar-benar tinggal di dalamnya, berjalan bebas seolah ia adalah pemilik sah. Setiap langkahnya di lantai rumahku terdengar seperti bunyi palu yang menghancurkan hati. Aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap kuat di hadapan anak-anak. Senyum yang kulukiskan di wajahku hanyalah topeng rapuh. Karena sesungguhnya setiap malam aku menangis dalam diam. Namun, yang paling menghancurkan bukan sekadar kehadirannya, melainkan kenyataan bahwa Arman sama sekali tak menutup-nutupi hubungannya dengan Maya.
Mereka duduk berdua di ruang tamu, menonton televisi sambil tertawa pelan. Kadang Maya menyandarkan kepala di bahu Arman, dan suamiku yang dulu begitu menjaga gengsinya di depan anak-anak, kini tak ragu membalas dengan pelukan singkat atau usapan di rambutnya. Semua itu dilakukan di hadapanku, seolah aku tak lebih dari bayangan yang tak penting. Suatu sore, saat aku baru saja selesai menyiapkan makan malam, aku melihat mereka berdua duduk di meja makan lebih dulu. Maya mengambil piring, menaruh nasi, lalu menyodorkannya kepada Arman. "Mas, coba deh cicipin sayur yang aku bikin. Aku belajar resep ini dari Mama," ucap Maya dengan senyum manis, seolah ingin menunjukkan keahliannya sebagai seorang istri. Arman terkekeh. "Wah, pasti enak. Kamu kan pintar masak." Ia lalu menyendok sayur itu dengan lahap, ekspresinya dibuat-buat seolah menemukan hidangan terbaik. Aku berdiri di ambang pintu dapur, tubuhku gemetar menahan amarah. Aku ingin berteriak, ingin melempar piring yang ada di tanganku, tapi aku hanya bisa menunduk. Anak-anakku duduk di seberang meja, tatapan mereka bingung melihat semua itu. "Bu, kenapa Tante Maya yang masakin ayah?" tanya Rani, anakku yang sulung, polos namun tajam. Aku tercekat. Pertanyaan itu seperti belati yang menancap tepat di jantungku. Senyum palsu segera kutarik, meski bibirku kaku. "Rani, ayah cuma dibantuin. Biar ibu nggak terlalu capek," jawabku dengan suara lirih. Rani menunduk, tapi aku bisa lihat matanya menyimpan tanda tanya besar. Setelah makan malam, aku mencoba bicara dengan Arman di kamar. Suaraku bergetar, menahan emosi. "Mas, sampai kapan Maya tinggal di sini? Kamu sadar nggak? Anak-anak jadi bingung. Mereka butuh rumah yang damai, bukan begini." Arman menghela napas panjang, lalu menatapku dengan wajah dingin. "Laras, aku sudah bilang, ini rumahku juga. Aku berhak bawa siapa saja. Lagi pula, Maya di sini untuk bantu kamu. Aku tak bisa lagi menahan diri. Bantu aku? Mas, jangan bodoh. Kamu pikir aku nggak tahu apa maksudnya? Kamu sengaja biarin dia ada di sini biar aku terbiasa dengan kehadirannya, biar aku nerima dia jadi bagian dari hidup kita." Arman membalikkan badan, suaranya meninggi. "Kamu selalu aja cari ribut. Kenapa sih kamu nggak pernah bisa terima kenyataan? Aku cinta sama Maya, dan kamu harus belajar hadapin itu." Hatiku hancur berkeping-keping. Kata-katanya menusuk lebih tajam daripada pisau. Aku menatap wajah suamiku, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, yang pernah berjanji di pelaminan akan menjagaku dalam suka dan duka. Tapi kini, ia berdiri di depanku sebagai orang asing yang tega menginjak harga diriku. "Jadi, aku ini apa buat kamu, Mas?" tanyaku dengan suara serak, air mata mulai mengalir di pipi. Arman terdiam sesaat, lalu menjawab dengan dingin, "Kamu ibu dari anak-anakku. Itu aja." Aku hampir tak bisa berdiri lagi mendengar kalimat itu. Tubuhku lemas, lututku gemetar. Rasanya seluruh dunia runtuh di hadapanku. Maya tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk. Wajahnya seolah sengaja menantang. "Mas, kamu nggak perlu repot jelasin panjang-panjang ke Mbak Laras. Kalau dia nggak terima, itu urusannya. Yang penting, kamu udah jujur sama dia. Aku akan selalu ada di sini." Aku menoleh menatapnya, mataku merah penuh amarah. "Kamu nggak tahu malu, Maya? Kamu masuk rumah tangga orang, lalu dengan bangga ngomong begitu? Apa kamu nggak punya harga diri?" Maya tersenyum miring, lalu mendekat ke arahku. "Harga diriku adalah Arman. Selama dia milih aku nggak peduli orang lain mau bilang apa." Aku hampir saja menampar wajahnya, tapi tangan Arman lebih dulu menahan. "Cukup, Laras. Jangan bikin masalah di rumahku." "Rumahku." Ia menyebutnya rumahnya. Aku terduduk di tepi ranjang, tubuhku bergetar hebat. Aku sadar,
Sejak Maya masuk rumah ini, dinding-dinding yang dulu penuh kenangan kebersamaan kini berubah jadi penjara yang menyesakan. Meja makan bukan lagi tempat bercengkrama, melainkan arena pertunjukan cinta terlarang. Ruang tamu bukan lagi tempat anak-anak tertawa, melainkan panggung bagi Arman dan Maya menunjukkan kemesraan. Dan kamar tidurku, tempat aku dan Arman dulu saling berjanji untuk selalu setia, kini dipenuhi aroma asing. Aroma parfum Maya yang sengaja ia tebarkan di setiap sudut. Malam itu, aku menangis tanpa suara. Menangis karena aku tak lagi punya rumah. Yang tersisa hanyalah bangunan kosong yang dipenuhi kepalsuan. Rumah ini bukan lagi rumahku, bukan lagi rumah anak-anakku. Rumah ini sudah dirampas, bukan oleh orang asing, melainkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Dengan suara parau, aku berbisik pada diriku sendiri, kalau rumah bukan lagi rumah, lalu, di mana aku bisa merasa aman? Suara mendesis dari wajan yang menyentuh minyak panas, seolah menelan semua yang kurasakan sore itu. Aku berdiri di dapur, mengenakan celemek yang sudah sedikit lusuh, mencoba menyiapkan makan malam untuk anak-anakku. Tangan kananku sibuk mengaduk sayur bening di atas kompor, sementara tangan kiriku gemetar menahan perasaan yang berkecamuk. Dari ruang tamu, terdengar jelas suara tawa Arman bercampur dengan Maya. Tawa itu pecah berulang kali, nyaring, seolah sengaja dibiarkan mengalir sampai ke telingaku. Aku tahu, pintu antara dapur dan ruang tamu tidak tertutup rapat, sehingga setiap kata, setiap nada tawa, mengiris telingaku tanpa ampun. Mas, lihat deh, lucu banget. Aku nggak nyangka kamu bisa joget kayak gitu. Suara Maya terdengar manja, diikuti ledakan tawa yang renyah. Arman membalas dengan nada penuh bangga, hahaha. Jangan salah, dulu aku jagoan di kampus kalau soal bikin suasana rame. Tawa mereka kembali pecah. Aku berhenti mengaduk sayur sesaat. Mataku berair. Uap panas dari kompor bercampur dengan air mataku, membuat wajahku semakin panas dan sesak. Aku mencoba menghela napas, berusaha menguatkan diri. Tapi nyatanya, dadaku begitu berat, seolah setiap tarikan napas membawa duri yang menusuk jantungku. Aku menunduk, membiarkan setetes air mata jatuh ke dalam panci sayur. Bayangan wajah anak-anakku muncul di kepalaku. Mereka pasti lapar setelah seharian beraktivitas. Mereka pantas mendapatkan makanan enak, pantas mendapatkan ibu yang tersenyum di meja makan. Tapi bagaimana aku bisa tersenyum ketika suamiku, lelaki yang dulu kujunjung setinggi langit, kini asyik bercanda dengan wanita lain di dalam rumahku sendiri? Aku menggenggam sendok kayu lebih erat, menahan gemetar. Bibirku bergetar tanpa suara, hanya gumaman doa lirih yang keluar. Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat seperti ini? Tiba-tiba langkah kecil terdengar dari arah pintu dapur. Aku buru-buru mengusap air mata dengan punggung tangan, berpura-pura sibuk. Rani, putriku yang sulung, berdiri di ambang pintu dengan wajah polos penuh kebingungan. Bu, suaranya pelan, ragu. Ibu nangis, ya? Aku tersentak, jantungku serasa berhenti berdetak. Enggak, sayang, ibu enggak nangis. Ini cuma kena bawang aja, jawabku cepat, mencoba tersenyum. Rani mengerutkan dahi. Tapi ibu masak sayur bening, gak ada bawangnya, kan? Aku terdiam. Bibirku keluh. Anak ini terlalu cerdas untuk usianya. Aku ingin berbohong lagi, tapi matanya yang jernih menatapku tanpa bisa aku hindari. Mata yang dulu mirip Arman, mata yang penuh kasih, tapi kini hanya membuatku sadar betapa jauh ayahnya melenceng dari kasih sayang itu. Aku meraih Rani, memeluk tubuh mungilnya dengan erat. Ibu cuma capek. Nak, ibu nggak apa-apa, bisikku sambil menahan isak. Tapi justru semakin kutahan, tangisku semakin pecah. Bahuku terguncang, tubuhku bergetar. Rani ikut risak dalam pelukanku. Aku nggak suka lihat ayah sama Tante Maya, Bu. Aku pengen ayah balik kayak dulu.
Kenapa sih ayah berubah? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan, tapi apa yang bisa kukatakan pada anak sekecil dia? Bagaimana aku bisa memberitahu bahwa ayahnya sendiri yang menghancurkan rumah ini? Dari ruang tamu, tawa kembali terdengar. Seolah tidak ada luka di dapur. Seolah tidak ada air mata yang jatuh di balik suara riuh itu. Bu, aku benci suara ketawa mereka. Rani menutup telinganya dengan kedua tangan. Kenapa ayah nggak ketawa sama kita lagi? Hatiku terkoyak mendengar kata-katanya. Aku menahan napas, memandang ke arah pintu dapur yang terbuka. Dari celah itu, aku bisa melihat sekilas punggung Arman, bersandar santai di sofa dengan Maya di sampingnya. Tangannya memegang remote, sementara Maya bersandar manja di lengannya. Aku menggenggam tangan Rani lebih erat. Sabar ya, nak. Ibu janji, semua ini akan selesai. Entah bagaimana caranya, ibu akan lindungi kamu sama adikmu. Jangan pernah kamu pikir ini salah kamu, ya. Ini bukan salah siapa-siapa kecuali. Suaraku tercekat, aku tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Malam itu, aku makan bersama anak-anakku di meja makan tanpa Arman. Dia tetap di ruang tamu, tertawa bersama Maya, sementara aku dan kedua anakku duduk dalam diam. Rani menunduk. Adiknya, Raffi, hanya memainkan sendok tanpa nafsu makan. Aku berusaha tersenyum. Ayo makan, nak. Sayur beningnya hangat, enak buat badan. Tapi senyum itu hambar. Anak-anakku melihatnya, dan mereka tahu. Mereka tahu senyum itu palsu. Selesai makan, aku membereskan meja dengan hati hampa. Rani membantu memasukkan piring ke dapur, sementara Raffi langsung masuk kamar. Aku melihat bayangan kecil mereka di bawah cahaya lampu. Begitu rapuh, begitu tidak seharusnya menanggung luka sebesar ini. Saat malam kian larut, aku duduk sendirian di dapur. Kompor sudah mati, meja dapur sudah bersih, tapi aku tetap duduk di kursi, menatap kosong ke dinding. Air mataku kembali mengalir. Dapur ini dulu tempat penuh tawa, gumamku lirih. Dulu, aku masak sambil dengar suara anak-anak ketawa, suara Mas Arman godain aku, rebutin lauk. Sekarang, dapur ini cuma tempat aku nangis. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menangis semakin keras. Suara tawa dari ruang tamu masih terdengar samar, bercampur dengan suaraku yang pecah. Malam itu aku benar-benar sadar, rumahku sudah tak lagi sama. Rumahku penuh tawa, tapi bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa yang menertawakan air mataku. Dan aku, perempuan yang dulu punya tempat di hati suamiku, kini hanya punya satu ruang untuk menangis, dapur. Siang itu, matahari bersinar terik, tapi suasana di dalam rumahku jauh lebih panas. Aku baru saja selesai melipat pakaian anak-anak di ruang keluarga. Rani dan Raffi sedang bermain Lego di lantai. Suara kecil mereka menjadi sedikit hiburan di tengah keruhnya batin. Tiba-tiba, suara langkah berderap terdengar menuruni tangga. Maya muncul dengan penampilan yang seolah ingin menegaskan keberadaannya. Gaun mini berwarna merah muda, rambut terurai rapi, parfum menyengat yang menusuk hidungku. Aku menunduk, mencoba mengabaikan, pura-pura sibuk dengan lipatan baju. Tapi Maya berhenti tepat di hadapanku. Tangannya menyibak rambutnya dengan angkuh. Matanya menatapku penuh ejekan. "Cindy," katanya, suaranya penuh nada merendahkan. "Kamu tuh terlalu polos. Terlalu lugu. Wajar aja kalau Mas Arman butuh aku." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Tanganku yang sedang melipat baju berhenti di udara. Kata-kata itu menamparku keras, seakan mengoyak harga diriku di depan anak-anakku sendiri. Aku mencoba menahan diri, tapi bibirku bergetar. "Maya, ini rumahku. Tolong jangan bicara sembarangan." Maya terkekeh pelan, menutupi mulutnya dengan tangan, seolah kata-kataku sebuah lelucon. "Rumahmu?"
Lucu juga. Kalau memang ini rumahmu, kenapa Mas Arman lebih memilih aku daripada kamu? Coba lihat dirimu, Cindy. Pakaian sederhana, wajah pucat, hidupmu cuma seputar dapur dan anak-anak. Apa kamu pikir itu cukup untuk seorang pria seperti Arman? Aku menggigit bibirku keras-keras, menahan amarah yang hampir meledak. Tapi di sudut mataku, aku melihat Rani menatapku dengan wajah tegang. Anak itu menunduk, lalu meraih tangan adiknya, seolah ingin melindunginya dari pertengkaran yang bisa saja meledak kapan saja. Aku berdiri perlahan, mencoba menjaga wibawa. Aku tidak akan menurunkan diriku untuk bertengkar denganmu, Maya. Apa yang kamu lakukan sekarang sudah lebih dari cukup menyakiti aku dan anak-anakku. Maya mendengus sinis. Anak-anak? Oh, jadi kamu masih pakai alasan itu untuk mengikat Mas Arman? Cindy, bangunlah. Anak-anak gak akan membuat Mas Arman tetap bertahan sama kamu kalau dia sudah bosan. Aku ada di sini karena dia menginginkanku. Dadaku naik turun, napasku terasa sesak. Sakit hati ini tak lagi bisa kututupi. Aku ingin berteriak, ingin mengusirnya, tapi suara Arman tiba-tiba terdengar dari belakang. Ada apa ribut-ribut? Tanya Arman, berjalan mendekat dengan wajah kesal. Aku menoleh dengan harapan dia akan membelaku. Tapi Maya dengan cepat melangkah ke arahnya, memegang lengannya, dan berkata dengan nada manja, "Aku cuma bilang sama Cindy, aku ada di sini bukan buat merebut, tapi buat mengisi kekosongan yang dia tinggalkan." Arman mendengus, lalu menatapku tajam. "Cindy, sudah berapa kali aku bilang? Jangan bikin masalah sama Maya. Dia ada di sini karena aku yang minta." Kata-kata itu menghancurkan sisa kekuatanku. Bukan hanya aku yang merasa dihina, tapi juga aku dipermalukan di hadapan anak-anakku sendiri. Aku menunduk, menahan air mata. Rani menggenggam tanganku erat-erat, seolah ingin memberikan keberanian. Aku hanya bisa menarik napas panjang, menatap lantai, dan berusaha tidak hancur di depan anak-anakku. Rumah yang dulu kubangun dengan cinta kini berubah menjadi medan penghinaan. Dan aku, Cindy, hanya bisa berdiri di tengahnya, digempur oleh kata-kata tajam dari wanita yang merenggut suamiku, serta ketidakpedulian suami yang dulu berjanji melindungiku. Malam itu, rumah terasa hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menemani lamunanku. Aku duduk di ruang tengah, menunggu anak-anakku terlelap. Biasanya, Rani selalu susah tidur tanpa aku mengelus rambutnya. Sementara Raffi tak bisa tidur tanpa mendengar dongeng. Aku baru saja menutup buku cerita ketika Rani mendadak bangun dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. "Bu," suaranya bergetar, nyaris berbisik. Aku lihat ayah tidur sama tante itu. Tubuhku seketika kaku. Rasanya dunia berhenti berputar. Urat-uratku menegang, darahku mendidih, tapi sekaligus hancur lebur. Aku mencoba menguasai diri, menatap wajah putriku yang berumur 8 tahun itu. Mata bulatnya basah, pipinya penuh air mata. "Apa yang Rani lihat?" tanyaku pelan, meski hatiku sudah tahu jawabannya. Dengan suara yang pecah, Rani berkata, "Aku bangun karena haus, terus aku mau turun ke dapur. Tapi, aku lihat ayah tidur sama tante itu di kamar tamu. Mereka pelukan, Bu." Aku merasakan dadaku diremas. Sakit yang selama ini kupendam demi menjaga anak-anakku, kini justru merobek hati mereka sendiri. Aku menarik napas panjang, tapi sulit. Tenggorokanku seperti tercekik. "Rani sayang." Aku meraih tubuhnya, memeluknya erat-erat. "Kamu jangan takut. Semua baik-baik saja." Namun Rani menggeleng kencang, menangis lebih keras. "Enggak, Bu, itu enggak baik. Kenapa ayah sama tante itu? Bukannya ayah cuma boleh sama ibu?" Tangisannya membuat Raffi terbangun. Bocah 5 tahun itu mengucek matanya dengan bingung. "Kakak kenapa, Bu?" tanyanya polos.
Rani buru-buru menyeka air matanya, tapi suaranya tetap gemetar. Raffi, aku lihat ayah tidur sama Tante Maya. Mata Raffi melebar, menatapku dengan bingung. Bu, bener? Ayah nggak sama ibu? Aku terdiam, air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku ingin menjawab dengan bijak, tapi lidahku keluh. Bagaimana caraku menjelaskan pengkhianatan seorang suami tanpa menghancurkan dunia anak-anakku? Akhirnya, aku hanya bisa menarik kedua buah hatiku ke dalam dekapanku. Dengar ya, Nak, ayah sedang salah jalan. Tapi kalian jangan benci ayah, ya. Ayah tetap orang tua kalian. Jangan pernah salahkan diri kalian, karena ini semua bukan salah kalian. Rani menatapku dengan mata sembab, suaranya lirih namun penuh luka. Tapi, Bu, kenapa ibu diam aja? Kenapa ibu nggak marahin ayah? Aku nggak mau lihat ibu nangis terus. Aku terperangah. Pertanyaan itu seperti pisau lain yang menusuk jantungku. Selama ini, aku berpura-pura kuat agar mereka merasa aman. Namun justru anak-anakku yang lebih cepat membaca kenyataan pahit ini. Aku mengusap pipi Rani. Nak, ibu hanya berusaha melindungi kalian. Kadang, orang dewasa membuat keputusan yang salah, dan kita harus sabar. Tapi ibu janji, ibu akan selalu ada buat kalian. Tangisan Rani kembali pecah. Ia menenggelamkan wajahnya di dadaku, sementara Raffi ikut menangis meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Malam itu, kamar sederhana kami penuh dengan suara sesak, isak, dan janji rapuh yang kupaksakan demi ketahanan hati anak-anakku. Di luar sana, aku bisa mendengar samar-samar suara tawa Maya, bercampur dengan suara Arman yang seolah tak peduli. Mereka tertawa bebas, sementara di balik pintu kamar, ada hati seorang istri yang tercabik, dan jiwa anak-anak yang mulai retak. Aku menutup mata, mencium rambut anak-anakku, lalu berbisik lirih di telinga mereka. Kalian harus kuat, Nak. Suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Ibu janji. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk memeluk kedua buah hatiku, yang akhirnya tertidur dalam tangisan. Hanya doa yang bisa kupanjatkan. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar, agar aku bisa menyelamatkan anak-anakku dari luka yang lebih dalam. Tubuhku mulai kehilangan tenaganya. Setiap pagi aku terbangun dengan kepala berat, dada sesak, dan tubuh yang seolah enggan digerakkan. Namun, meski tubuhku rapuh, aku tetap memaksa diri bangun. Dua pasang mata kecil itu, Rani dan Raffi, adalah alasan mengapa aku harus tetap berdiri. Aku sering menyembunyikan rasa sakitku di balik senyum tipis. Saat Rani menatapku dengan cemas, aku menjawab, "Ibu baik-baik saja, sayang. Jangan khawatir." Padahal, malam sebelumnya aku hampir pingsan saat mencuci piring. Tubuhku bergetar hebat dan pandanganku berkunang-kunang. Rani yang semakin peka, beberapa kali menegurku dengan suara kecilnya. "Bu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering duduk lama sambil pegang kepala? Ibu sakit, ya?" Aku hanya tersenyum getir, lalu mengelus pipinya. "Ibu cuma capek, Nak. Banyak kerjaan rumah." Namun dalam hati, aku tahu itu bukan sekadar lelah. Itu adalah hasil dari tekanan batin yang tak kunjung reda. Luka yang setiap hari kian membesar, membuat tubuhku ikut runtuh perlahan. Arman? Suamiku seolah buta dan tuli. Bukannya memperhatikan, ia malah semakin tak peduli. Jika dulu ia masih pura-pura menanyakan kabar, kini bahkan menatapku pun jarang. Pulang hanya untuk bertemu Maya, sementara aku diabaikan seperti udara. Suatu malam, aku benar-benar tak sanggup lagi. Badanku panas tinggi, tubuh menggigil, dan kepalaku terasa mau pecah. Aku rebah di lantai dapur, mencoba meraih kursi untuk bangkit, tapi gagal. Air mataku menetes, bukan hanya karena rasa sakit fisik, melainkan juga rasa sakit hati yang jauh lebih menghancurkan.
Ya Allah, bisikku dengan suara nyaris tak terdengar. Jika engkau ingin aku kuat, berilah aku sedikit tenaga lagi. Aku hanya ingin bertahan demi anak-anakku. Saat itu, Raffi masuk ke dapur mencari air minum. Begitu melihatku tergeletak, ia berlari panik. Bu, ibu kenapa? Suaranya memecah kesunyian malam. Aku berusaha tersenyum meski lemah. Ibu cuma capek. Nak, tolong panggil kakak. Ya. Tak lama, Rani datang dengan wajah ketakutan. Bu, ya Allah, ibu panas banget. Kita harus kasih tahu ayah. Aku menahan tangannya. Jangan, nak, ibu nggak mau. Namun Rani tetap berlari keluar kamar, berteriak memanggil Arman. Aku mendengar suaranya, penuh tangis, penuh panik. Ayah, ibu sakit. Cepat ke dapur. Aku berharap, hanya sekali saja, Arman akan menunjukkan kepeduliannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dari ruang tamu, suara beratnya terdengar kesal. Apalagi sih? Dasar lebay. Sakit sedikit aja ribut. Suruh istirahat aja, jangan ganggu aku. Hatiku hancur mendengar itu. Rani kembali dengan wajah penuh air mata, menunduk lesu. Bu, ayah nggak mau, bisiknya lirih. Aku menutup mata, menahan sakit yang jauh lebih pedih dari demam di tubuhku. Bukan panas yang membuatku hampir tak kuat, tapi dinginnya sikap seorang suami yang mengabaikan penderitaan istrinya. Aku teringat masa lalu, saat pertama kali kami menikah, Arman selalu panik jika aku sakit. Ia akan membawakan bubur hangat, menyelimutiku, dan menjagaku sepanjang malam. Tapi kini, ia bahkan lebih peduli pada wanita lain daripada istri sah yang telah menemaninya bertahun-tahun. Maya bahkan muncul di ambang pintu, melipat tangannya sambil tersenyum sinis. Sakit? Mungkin karena kebanyakan mikirin hal yang gak penting, katanya dingin. Rani berteriak, jangan gitu, tante. Ibu sakit beneran. Aku meraih tangan putriku, memberi isyarat agar ia berhenti. Aku tidak ingin pertengkaran malam itu semakin meracuni hati anak-anakku. Dengan suara lirih, aku berkata, sudahlah, nak, biarkan. Ibu kuat kok. Padahal kenyataannya, aku sedang berada di titik terlemahku. Malam itu aku berbaring di kasur dengan tubuh gemetar, ditemani kedua anakku yang tak henti-hentinya menangis. Rani berkali-kali menyeka keringatku dengan handuk kecil, sementara Raffi memeluk perutku erat-erat. Bu, jangan tinggalin kita ya, suara Raffi terdengar parau. Air mataku pecah tak terbendung. Aku mencium kening mereka berdua. Ibu nggak akan pernah ninggalin kalian. Selama ibu masih bisa bernapas, ibu akan tetap di sini buat kalian. Namun di dalam hati, aku benar-benar takut. Takut tubuhku menyerah. Takut anak-anakku kehilangan satu-satunya sandaran yang mereka punya. Keesokan harinya, aku memaksa bangkit meski kepala masih berat. Aku memasak seadanya, menyiapkan sarapan agar anak-anakku tidak berangkat sekolah dengan perut kosong. Arman? Ia duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya, tertawa kecil membaca pesan dari seseorang, yang jelas bukan aku. Tanpa rasa bersalah, ia hanya berkata dingin, kalau sakit, jangan maksain kerja. Entar nyusahin orang lain aja. Aku hanya diam. Tidak ada gunanya lagi berharap belas kasih dari suamiku. Aku sadar, aku sendirian dalam medan perang ini. Hari-hari berikutnya, tubuhku makin sering melemah. Aku beberapa kali hampir jatuh saat mengantar anak-anak ke sekolah. Bahkan tetangga mulai memperhatikan perubahan diriku. Mbak Cindy, kamu kelihatan pucat banget. Sering pusing ya? Tanya Bu Ratna, tetangga sebelah. Aku hanya menjawab singkat, iya, Bu. Mungkin kecapean. Aku tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukan karena aku ingin melindungi Arman, tapi karena aku malu.
Malu mengakui bahwa suami yang seharusnya jadi pelindung, justru menjadi sumber luka terdalam. Malam-malamku semakin panjang, penuh renungan dan air mata. Aku sering terbangun dengan dada sesak, seperti ada beban berat yang menindihku. Aku tahu ini bukan hanya sakit fisik. Ini adalah stres, tekanan batin yang berubah jadi penyakit. Tapi meski tubuhku melemah, hatiku tetap berusaha teguh. Aku berkata dalam hati, aku tidak boleh tumbang. Kalau aku jatuh, siapa yang akan melindungi Rani dan Raffi? Aku sadar, Arman mungkin takkan pernah peduli lagi. Maya jelas semakin menjadi-jadi. Tapi aku masih punya alasan kuat untuk bertahan. Dua malaikat kecil yang setiap malam berdoa agar ibunya tetap hidup. Mungkin aku sudah hancur sebagai seorang istri, tapi aku tidak boleh kalah sebagai seorang ibu. Hari itu, aku benar-benar sudah berada di ambang batas. Tubuhku yang belum sepenuhnya pulih dari sakit masih harus mengurus rumah, memasak, dan memastikan anak-anak tetap ceria di tengah badai rumah tangga yang semakin tak masuk akal. Namun, di balik senyum palsu yang kutampilkan pada anak-anakku, dadaku penuh sesak, seakan setiap detik ada beban yang menindihku. Aku mendengar tawa Maya dari ruang tamu, lagi-lagi bersama Arman. Suara mereka seperti belati yang menusuk telingaku. Aku keluar dari dapur, berniat hanya sekadar mengambil cucian yang kering di jemuran. Tapi langkahku terhenti ketika aku mendengar kalimat yang membuat hatiku kembali diremukan. Aku nggak ngerti, men, suara Maya terdengar manja. Kenapa kamu masih betah sama Cindy? Dia nggak bisa bikin kamu bahagia. Kamu sendiri yang bilang, kan? Dia terlalu polos, terlalu pasrah. Kamu butuh wanita yang bisa bikin hidup kamu lebih berwarna, dan itu aku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Kata-kata itu seperti racun, tapi yang lebih menyakitkan adalah jawaban suamiku sendiri. Arman tertawa kecil, suara yang dulu selalu membuatku jatuh cinta. Iya, kamu benar, Mei. Aku sama Cindy, rasanya hambar. Dia itu kayak bayangan aja di rumah ini. Cuma ngurus anak, masak, bersihin rumah. Aku capek, Mei, aku butuh lebih dari itu. Dan kamu kasih aku hal yang dia nggak pernah kasih. Aku berdiri kaku. Nafasku tercekat. Jadi, selama ini, semua pengorbananku, semua masakan yang kubuat, malam-malam tanpa tidur saat merawat anak-anak, semuanya dianggap hambar? Aku hanya bayangan baginya. Tak sadar, aku menjatuhkan kain jemuran yang tadi kubawa. Suara itu membuat keduanya menoleh ke arahku. Maya tersenyum sinis, sementara Arman memasang wajah kaget, lalu berubah jadi dingin. Apa yang kamu dengar, Sin? Tanyanya datar. Aku menghela napas gemetar. Arman, apa benar? Selama ini aku cuma jadi bayangan buat kamu? Aku nggak pernah bisa bikin kamu bahagia? Arman bangkit dari sofa, berdiri di hadapanku dengan tatapan yang menusuk. Ya, memang begitu, Cindy. Kamu pikir apa yang kamu lakukan cukup? Masak, beres-beres, jagain anak, itu kewajiban kamu sebagai istri. Tapi aku butuh lebih. Aku butuh istri yang bisa bikin aku merasa hidup, bukan cuma kayak hidup sama ibu rumah tangga yang membosankan. Aku terdiam, tubuhku bergetar. Arman, selama ini aku berusaha jadi istri yang baik. Aku setia, aku sabar, aku jaga anak-anak, aku rawat rumah ini, semua untuk kamu. Apa itu masih kurang? Arman mendengus. Setia? Sabar? Apa gunanya semua itu kalau aku nggak bahagia? Kamu nggak ngerti aku, Sin. Kamu nggak bisa kasih aku apa yang aku mau. Makanya aku cari di tempat lain. Dan Maya, dia kasih aku semuanya. Maya mendekat, menyentuh lengan Arman seolah menegaskan posisinya. Udahlah, Cindy. Terima kenyataan aja. Kamu itu terlalu polos. Makanya kamu gampang ditinggal.
Aku menoleh ke arah Arman, berharap setidaknya ia akan membelaku, walau sedikit saja. Arman, kamu dengar apa yang dia bilang ke aku? Kenapa kamu diam aja? Bahkan sekalipun kamu gak pernah berdiri di sisiku. Kenapa? Men? Aku istrimu, aku yang sah. Tapi yang kudapat justru tatapan dingin itu lagi. Arman menggeleng dengan sinis. Kenapa aku harus belain kamu? Memang salahnya ada di kamu, Sin. Kamu gak bisa bikin aku bahagia, itu aja. Kalau kamu bisa berubah, mungkin aku gak akan nyari orang lain. Hatiku serasa diremas hingga hancur berkeping-keping. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi suaraku justru keluar lirih, penuh getar. Jadi semua salahku? Aku yang sakit karena stres, aku yang jatuh karena terlalu banyak memikul beban, aku yang bertahan demi anak-anak, semuanya salahku di matamu. Arman mengalihkan pandangan, seolah tak peduli. Aku nggak mau bahas ini lagi. Aku menatapnya dengan air mata yang tak terbendung. Arman, kamu buta. Kamu buta cinta. Kamu nggak bisa lihat siapa yang benar-benar mencintai kamu, siapa yang setia dari awal. Kamu pikir kebahagiaan itu cuma soal tawa dan gairah sementara? Suatu hari nanti, kamu akan sadar, tapi mungkin saat itu sudah terlambat. Maya terkekeh pelan, lalu berbisik dengan nada meremehkan, kasihannya, gak sadar kalau dia cuma beban. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menahan tangis yang sudah tak terbendung. Malam itu aku mengurung diri di kamar, memeluk kedua anakku yang sudah tertidur. Di dada mereka, aku menangis sepuasnya. Aku sadar satu hal, aku sudah kehilangan suami yang dulu kucintai. Arman sudah berubah menjadi orang asing yang buta akan cinta sejati. Dan aku hanya bisa bertahan demi anak-anakku, meski hatiku sudah remuk. Setelah malam-malam penuh air mata, aku akhirnya sadar, aku tidak bisa terus-menerus berharap pada Arman. Cinta yang dulu kupertahankan mati-matian kini sudah berubah jadi belenggu. Dan aku tidak mau selamanya menjadi tawanan dari kesetiaan yang salah tempat. Diam-diam, aku mulai bangkit. Di sela-sela kesibukan mengurus rumah, aku membuka kembali kemampuan menjahit yang pernah kupelajari dari ibuku dulu. Awalnya hanya sederhana, memperbaiki pakaian anak-anak tetangga, mengganti resleting, mengecilkan baju, atau sekadar merapikan jahitan robek. Tapi dari hal kecil itulah aku menemukan secercah cahaya. Setiap kali uang kertas kuselipkan di celah buku atau di dalam kaleng biskuit bekas yang kusembunyikan di lemari, hatiku bergetar. Bukan karena jumlahnya besar, melainkan karena itu hasil keringatku sendiri. Uang itu adalah simbol kebebasanku. Arman tidak tahu. Dia terlalu sibuk dengan Maya, terlalu sibuk menenggelamkan dirinya dalam kebutaan cinta yang sementara. Dan aku bersyukur, karena ketidakpeduliannya memberiku ruang untuk bergerak. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di depan mesin jahit tua peninggalan ibu. Lampu kecil menerangi meja kayu, sementara tanganku sibuk menjahit gamis milik Burini, tetangga sebelah. Suara mesin jahit berdengung pelan, seperti irama yang menenangkan hatiku. Namun, di balik ketenangan itu, air mataku menetes. Aku sadar, betapa aku sebenarnya sendirian di rumah ini. Suamiku ada di ruangan lain bersama wanita lain, sementara aku berjuang mempertahankan hidup demi anak-anakku. Aku menatap jahitan yang hampir selesai, lalu tersenyum tipis meski wajahku masih basah. Tidak apa-apa, Sin, kamu masih punya dirimu sendiri. Kamu masih bisa berdiri, meski dunia berusaha merobohkanmu. Beberapa hari kemudian, aku mulai mendapat lebih banyak pesanan. Bahkan ada tetangga yang menitipkan kain untuk dibuatkan baju lebaran. Uang yang kutabung perlahan bertambah. Setiap kali menghitungnya, ada rasa lega yang menyelusup di dadaku. Aku mulai punya pegangan, mulai punya harapan. Suatu siang, aku hampir ketahuan ketika Arman masuk ke kamar tanpa mengetuk.
Dengan cepat kuselipkan kaleng tabungan itu ke bawah tumpukan baju di lemari. Jantungku berdegup kencang, seakan kaleng kecil itu adalah rahasia paling besar di dunia. Arman menatapku dengan curiga. "Kamu ngapain?" tanyanya dingin. Aku tersenyum kaku. "Cuma beres-beres lemari." Ia mengangkat alis, lalu menghela napas. "Ya udah, jangan kebanyakan gaya. Tugas kamu ya tetap ngurus anak-anak, bukan yang lain." Aku hanya mengangguk, menahan diri agar tidak membalas. Dalam hati aku berkata, "Arman, kamu nggak tahu, justru dengan ini aku sedang menyelamatkan diriku sendiri." Malam itu aku tidur dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya arah. Meski kecil, meski tersembunyi, aku sudah melangkah ke titik balik. Dan aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, ketika saatnya tiba, aku akan benar-benar bebas dari belenggu ini. Hari itu seharusnya menjadi momen kebersamaan keluarga besar. Aku sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Gaun sederhana berwarna biru tua kupakai. Kupikir setidaknya bisa memberi kesan anggun di tengah luka yang tak pernah berhenti kurasakan. Aku ingin tetap terlihat kuat di depan keluarga, meski hatiku sebenarnya rapuh. Namun, semua persiapan itu seketika terasa sia-sia ketika aku melihat pemandangan di depan mataku. Arman berdiri di samping mobil, membuka pintu dengan penuh kelembutan, untuk Maya. Wanita itu melangkah turun dengan gaun merah menyala, senyum angkuh terpampang di wajahnya. Dan yang membuat dadaku semakin sesak, Arman meraih tangannya, menggenggamnya seakan dialah istrinya yang sah. Aku tercekat. Rasanya seperti ada pisau yang menancap di dadaku, berputar tanpa ampun. "Ayo, Cindy, jangan bengong." Suara Arman terdengar datar, penuh ketidaksabaran. Aku berjalan pelan di belakang mereka, seakan hanya bayangan. Sesampainya di aula tempat acara keluarga berlangsung, semua kepala menoleh. Suara riuh percakapan mendadak meredup. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk kulitku, tatapan iba, heran, bahkan ada yang berbisik-bisik, jelas membicarakan kami. "Astagfirullah, itu istrinya kan?" terdengar samar suara seorang tante. "Terus yang di sampingnya siapa? Kok mesra banget?" sahut yang lain. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya. Tapi lidahku keluh. Air mataku hanya menetes diam-diam, cepat kuusap sebelum orang lain sempat melihat. Di meja utama, Arman menarik kursi untuk Maya. Ia mempersilakan wanita itu duduk di sampingnya, lalu dengan enteng duduk juga. Sementara aku, dibiarkan berdiri kikuk, tanpa tempat. Aku duduk di mana, men?" tanyaku lirih, hampir tak terdengar. Arman menoleh dengan ekspresi jengkel. "Ya duduk aja di mana kek. Jangan bikin malu." Kata-katanya membuatku ingin lenyap saat itu juga. Aku menarik kursi di ujung meja, jauh dari mereka. Tanganku gemetar, jantungku seperti diremas. Aku mencoba menelan ludah yang terasa pahit. Tak lama kemudian, salah satu sepupuku, Rani, menghampiriku. Ia menepuk bahuku pelan. "Mbak Cindy, kamu kuat, ya?" katanya lirih dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tersenyum kaku. "Aku nggak apa-apa, Ran," jawabku, meski jelas-jelas aku sedang hancur. Namun, kenyataan semakin kejam ketika Maya mulai menunjukkan kebanggaannya. Ia meraih piring, lalu menyuapkan sepotong makanan ke mulut Arman dengan manja. "Sayang, cobain ini deh, enak banget," katanya dengan suara dibuat-buat lembut. Arman terkekeh, menelan suapan itu dengan puas. Iya, enak banget." Tawa mereka terdengar bagai tamparan keras di wajahku. Aku menunduk, menatap meja, berusaha menahan tangis agar tidak meledak di depan semua orang. Seorang paman akhirnya bersuara, tidak tahan dengan pemandangan itu. "Men, kamu ini gimana sih?
Istrimu duduk sendirian, tapi kamu malah pamer mesra sama. Siapa namanya tadi? Maya tersenyum tipis, dengan penuh percaya diri menjawab. Maya, Om. Saya, teman dekat Arman. Teman dekat? Hatiku mencelos. Bagaimana bisa ia menyebut dirinya begitu di depan keluarga besar kami? Dan lebih kejamnya lagi, Arman tidak membantah. Ia hanya diam, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Aku ingin bangkit, ingin membela diriku sendiri. Tapi kakiku seakan terpaku. Semua orang menatapku, sebagian dengan iba, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu. Lalu aku mendengar suara kecil dari kejauhan, suara anakku sendiri yang ikut dibawa ke acara itu. Ia menarik ujung bajuku, lalu berbisik polos, "Bu, kenapa ayah duduk sama tante itu, bukan sama ibu?" Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada semua tatapan, semua bisikan. Aku menahan napas, menunduk memeluk anakku erat-erat. "SSST, nanti ibu jelasin." "Nak," jawabku sambil menahan air mata yang hampir tumpah deras. Acara yang seharusnya jadi kebanggaan keluarga berubah jadi neraka bagiku. Aku tidak hanya dipermalukan sebagai istri, tapi juga dipaksa melihat anakku terluka karena ulah ayahnya sendiri. Malam itu, aku pulang dengan hati yang porak-poranda. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku sanggup bertahan. Yang ku tahu, luka ini semakin dalam, dan batas kesabaranku semakin menipis. Hari itu, aku dipanggil oleh wali kelas anakku yang sulung. Aku duduk di ruang guru dengan hati yang berdebar. Beliau menatapku dengan wajah penuh keprihatinan. "Bu Cindy, maaf saya harus sampaikan ini. Akhir-akhir ini Raka sering menyendiri. Dia jarang bermain dengan teman-temannya, dan beberapa kali saya lihat dia menangis diam-diam di kelas." Aku tercekat. Tenggorokanku terasa kering. "Menangis? Apa? Apa dia bilang alasannya?" "Bu," tanyaku dengan suara bergetar. Wali kelas itu menghela napas pelan. Dia hanya bilang, "Aku sedih lihat ibu sering nangis. Ayah jahat sama ibu." Hatiku remuk seketika. Air mataku langsung jatuh, meski sudah berusaha kutahan. Betapa aku mencoba menyembunyikan luka ini, ternyata anakku menangkap semuanya. Ia menanggung sakit itu bersamaku. Aku pulang dengan langkah gontai. Begitu sampai di rumah, kulihat Raka duduk di sudut kamar, memeluk adiknya yang masih kecil. Matanya sembab, seolah habis menangis. "Raka," panggilku pelan. Anakku mendongak. "Bu, kenapa ayah nggak sayang sama ibu? Kenapa ayah lebih pilih Tante Maya?" Suaranya pecah, penuh ketulusan yang membuat dadaku serasa diremas. Aku tak kuasa menahan tangis. Aku duduk di sampingnya, memeluknya erat-erat. "Nak, ibu minta maaf. Ibu nggak bisa jagain perasaan kalian dengan baik. Ibu kira dengan diam, semua ini bisa cepat selesai. Tapi ternyata ibu salah." Raka menggeleng keras, air matanya jatuh lagi. Aku benci lihat ibu nangis tiap malam. Aku benci lihat ayah sama tante itu di rumah. Aku nggak kuat, Bu. Aku hanya bisa meremas tangannya. Anakku yang seharusnya bermain riang kini dipaksa menanggung luka akibat ego orang tuanya. Itu terlalu kejam. Malamnya, aku berbaring menatap langit-langit kamar dengan pikiran kalut. Kata-kata anakku terus terngiang di telinga. "Aku nggak kuat, Bu. Aku sadar, luka yang selama ini kupendam bukan hanya melukai diriku sendiri, tapi juga anak-anakku. Mereka menjadi saksi dari setiap air mata, setiap penghinaan, setiap retakan rumah tangga yang seharusnya melindungi mereka. Dan di titik itu aku tahu, aku tak bisa lagi berdiam diri. Aku harus segera mengambil keputusan, demi diriku, tapi lebih penting lagi, demi masa depan anak-anakku yang berhak tumbuh tanpa trauma." Malam itu, aku duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya ditemani cahaya samar dari lampu kecil di sudut ruangan. Aku sudah terlalu letih untuk menangis,
terlalu hancur untuk marah. Aku hanya bisa menengadah, berdoa dalam hati dengan lirih yang nyaris tak terdengar. Ya Allah, kalau memang ini jalan hidupku, beri aku kekuatan. Aku tidak lagi memikirkan diriku. Aku hanya ingin anak-anakku selamat dari luka yang lebih dalam. Aku rela kehilangan apapun, asalkan mereka tetap bersamaku. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Itu malam terlama sekaligus terberat dalam hidupku. Aku merasa seluruh dunia seolah menutup mata terhadap penderitaanku. Namun, di balik kelemahan itu, aku merasakan setitik kekuatan baru lahir. Kekuatan seorang ibu. Keesokan harinya, aku memberanikan diri berbicara pada Arman. Ia baru saja pulang bersama Maya, langkahnya gontai, wajahnya lelah, tapi tatapannya tetap dingin padaku. Aku berdiri di depan pintu, menunggu. Arman, suaraku terdengar serak, namun tegas. Ia melirikku sekilas, lalu menghela napas panjang. Apalagi, Cindy, jangan mulai dengan drama lagi. Aku capek. Aku menelan ludah, mencoba menahan getaran di suaraku. Aku nggak mau berdebat. Aku hanya mau bicara sekali ini, dan aku harap kamu dengar baik-baik. Ia menghentikan langkahnya, menatapku dengan wajah penuh kejengkelan. Maya, yang berdiri di belakangnya, hanya melipat tangan di dada dengan senyum mengejek. Aku menarik napas panjang. Aku rela kalau kita harus berpisah. Tapi satu hal yang tidak bisa kutawar, anak-anak akan tetap bersamaku. Mata Arman menyipit. Berpisah? Ia mendengus sinis. Jadi akhirnya kamu menyerah juga? Bagus. Aku pikir kamu akan terus bertahan dengan sifat sok tegar itu. Hatiku perih, tapi aku tetap berdiri tegak. Aku tidak menyerah, Arman. Aku memilih. Aku memilih untuk melindungi anak-anakku dari semua pertengkaran, penghinaan, dan air mata yang sudah terlalu sering mereka lihat. Aku nggak peduli lagi apa yang kamu mau. Tapi aku tahu satu hal, mereka butuh ibunya, bukan Maya. Arman mendekat, suaranya meninggi. Kamu pikir aku akan gampang melepaskan mereka? Jangan mimpi, Cindy. Mereka anakku juga. Kalau kita berpisah, aku punya hak. Aku menatapnya tajam, air mataku menetes tapi suaraku tetap kokoh. Kamu bahkan tidak pernah peduli ketika mereka menangis. Arman, kamu bahkan tidak ada saat mereka butuh ayahnya. Mereka hanya lihat kamu ketawa dengan Maya, sementara aku harus jelaskan kebohongan demi melindungi hati mereka. Apa itu yang kamu sebut hak sebagai ayah? Arman terdiam. Sesaat, aku melihat matanya bergetar, seolah tersentuh. Namun hanya sebentar, karena kemudian ia mengalihkan pandangan dengan kasar. Sudahlah, katanya singkat. Aku nggak mau bahas ini sekarang. Aku melangkah maju, menghadang jalannya. Tidak, Arman. Kita harus bahas ini sekarang. Aku sudah diam terlalu lama. Aku sudah bertahan meski hati ini hancur berkali-kali. Tapi sekarang, aku berdiri bukan untukku lagi. Aku berdiri untuk anak-anak kita. Kalau kamu mau Maya, silakan. Tapi jangan pernah berani ambil kebahagiaan terakhir yang kumiliki. Maya melangkah maju, ikut bicara dengan nada sinis. Cindy, jangan lebay. Arman bisa kasih yang lebih baik buat anak-anak. Kamu itu cuma wanita lemah yang hidup dari belas kasihan. Aku menatapnya tajam, lalu berbalik menatap Arman. Kalau kamu masih punya sedikit hati, pikirkanlah Raka dan adiknya. Lihat mereka, Arman. Lihat luka di mata mereka. Aku yakin, jauh di dalam hatimu, kamu tahu mereka lebih butuh aku daripada siapapun. Suasana mendadak hening. Yang terdengar hanya detak jam dinding yang terasa begitu lambat. Aku bisa merasakan tubuhku gemetar, tapi aku juga tahu inilah momen terakhirku untuk menunjukkan kekuatan seorang ibu. Akhirnya, aku berkata lirih, tapi penuh ketegasan.
Kalau kamu tetap memaksa, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Demi anak-anakku, aku tidak akan pernah mundur. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata dari tekad yang tak bisa lagi digoyahkan. Arman duduk di ruang tamu dengan wajah yang penuh kesombongan. Maya di sampingnya, dengan senyum puas seolah sudah memenangkan sesuatu yang bukan haknya. Aku berdiri di hadapan mereka, tubuhku bergetar, namun aku menatap lurus tanpa menunduk lagi. Arman menyandarkan tubuhnya, lalu tertawa kecil, tawa sinis yang menusuk telingaku. Sudah kuduga, Cindy. Pada akhirnya kamu gak sanggup juga. Kamu lemah. Dan jujur saja, Maya jauh lebih cocok jadi istriku daripada kamu. Kata-kata itu seperti belati yang menghujam dadaku. Nafasku tercekat, tapi aku tidak ingin lagi menunjukkan kelemahanku di hadapan mereka. Aku menggenggam tanganku erat, menahan tangis agar tidak pecah. Maya tersenyum angkuh, lalu menimpali, lihat, Arman. Akhirnya dia mengaku kalah juga. Kamu gak perlu repot-repot lagi pura-pura menjaga perasaan dia. Aku menatap mereka bergantian, lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas. Kalau itu memang pilihanmu, Arman, silakan. Tapi ingat, kamu bukan hanya kehilangan aku. Kamu juga kehilangan keluarga yang selama ini kamu abaikan. Arman mendengus, lalu dengan enteng mengambil selembar kertas dari laci meja. Kertas itu sudah siap, surat cerai. Aku sudah siapkan ini. Aku tahu, cepat atau lambat, kita memang gak bisa lagi jalan bareng. Jadi, kalau kamu memang mau pergi, tanda tangani saja. Aku terpaku. Ada luka yang tak terkatakan di dadaku. Surat itu seperti akhir dari semua doa dan usaha yang selama ini kupeluk erat. Dengan tangan gemetar, aku mengambil pulpen. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi kertas itu. Aku menoleh sebentar ke arah anak-anakku yang berdiri di ambang pintu. Mata mereka sembab, penuh ketakutan dan kebingungan. Aku tersenyum tipis pada mereka, mencoba memberi kekuatan meski hatiku remuk. Tidak apa-apa, nak, kita akan baik-baik saja, bisikku. Dengan sisa keberanian, kutulis namaku di atas kertas itu. Saat tanda tanganku selesai, Arman bersandar dengan wajah puas. Akhirnya selesai juga. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berdiri. Benar, Arman. Aku bukan siapa-siapa lagi untukmu. Tapi aku masih ibu dari anak-anak ini. Dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Aku meraih tangan kedua anakku. Dengan langkah gontai, namun penuh tekad, aku berjalan keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan duka dan kenangan pahit. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku merasa ada bagian dari diriku yang hancur. Tapi di saat yang sama, ada beban berat yang akhirnya terlepas. Hatiku berdarah, namun entah kenapa, aku juga merasa lega. Aku berbisik pada diriku sendiri sambil menatap langit malam. Dunia boleh berputar, Arman. Hari ini aku jatuh. Tapi suatu saat, aku yang akan berdiri. Dan kalian akan menyesali semuanya. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari aku meninggalkan rumah itu bersama anak-anakku. Waktu ternyata benar-benar menjadi obat sekaligus guru yang berharga. Luka yang dulu membelenggu, perlahan-lahan sembuh, meski bekasnya tetap ada. Aku menata hidup dari nol, berawal dari mesin jahit tua peninggalan ibuku. Awalnya hanya menerima pesanan kecil, menjahit pakaian tetangga, memperbaiki kancing, hingga mempermak celana. Aku bekerja dari pagi hingga larut malam, dengan anak-anak yang setia menemani di ruang kecil kontrakan kami. Tak jarang aku menjahit sambil menahan kantuk. Sementara anak-anakku belajar di meja kecil. Mereka sering berkata, "Bu, jangan terlalu capek. Kami bisa bantu lipat kain kok."
Hatiku selalu terenyuh mendengarnya. Mereka sudah terlalu cepat mengerti pahitnya hidup. Berkat ketekunan, doa, dan dukungan orang-orang baik, sedikit demi sedikit usahaku berkembang. Aku bisa membeli beberapa mesin jahit baru, lalu membuka sebuah butik kecil di pinggir kota. Pelanggan datang tidak hanya dari sekitar, tapi juga dari luar kota, bahkan ada yang sengaja memesan lewat media sosial. Aku, yang dulu diremehkan, kini mampu berdiri dengan kepala tegak. Di balik kebangkitanku, aku sering mendengar kabar samar tentang kehidupan Arman. Rumor beredar, bisnisnya bangkrut, hartanya habis, dan Maya, wanita yang dulu dielu-elukan, pergi bersama pria lain yang lebih kaya. Awalnya, aku tidak percaya. Namun suatu sore, aku melihat dengan mataku sendiri. Aku sedang membereskan butik ketika seorang pria berdiri di depan pintu. Rambutnya berantakan, pakaiannya lusuh, dan wajahnya penuh keriput karena lelah. Aku hampir tidak mengenalinya, sampai akhirnya ia membuka suara. "Cindy." Aku tertegun. Itu suara yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, sekaligus membuatku hancur berkeping-keping. "Arman?" Tanyaku ragu. Seolah tidak percaya bahwa pria yang berdiri di hadapanku adalah orang yang dulu dengan sombongnya menendangku keluar dari rumah kami. Arman menunduk, suaranya parau. "Iya, ini aku. Aku minta maaf, Sin." Aku menatapnya lama, mencoba menahan gejolak dalam dadaku. Ingatan demi ingatan menyeruak, malam-malam penuh tangis, penghinaan dari Maya, anak-anak yang menangis melihat perselingkuhan ayah mereka. Semua seperti luka lama yang terbuka kembali. Arman melanjutkan dengan suara bergetar, "Aku jatuh, Sin. Usahaku hancur. Maya, dia pergi. Dia ninggalin aku untuk laki-laki lain. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku salah, Sin. Sangat salah." Air matanya jatuh, sesuatu yang dulu hampir tak pernah kulihat. Arman, pria yang dulu arogan, keras kepala, dan merasa paling benar, kini menangis di hadapanku. Aku menghela napas panjang. Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak, mengungkapkan semua sakit hati yang pernah kurasakan. Tapi ada juga bagian yang sudah terlalu letih untuk membenci. "Arman," kataku lirih namun tegas, "kamu datang padaku setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu menghancurkan rumah tangga kita, mempermalukan aku di depan keluarga, membiarkan Maya menghina aku, bahkan membuat anak-anak kita menangis setiap malam? Dan sekarang, kamu datang minta maaf." Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku menyesal. Aku bodoh. Aku buta. Aku pikir Maya cinta sama aku. Ternyata dia cuma manfaatin aku. Dan sekarang, aku kehilangan segalanya. Cindy, aku mohon, tolong beri aku kesempatan kedua." Hatiku bergetar, tapi bukan karena rindu. Melainkan karena aku sadar, dulu aku bisa saja hancur selamanya jika memilih tetap bersamanya. Namun aku memilih jalan lain, dan itu menyelamatkanku. Aku menatapnya lurus, kali ini tanpa air mata. "Arman, dengar baik-baik. Dulu, kamu yang bilang aku boleh pergi kalau tidak suka. Kamu yang menyingkirkan aku dari hidupmu demi wanita lain. Dan aku sudah melakukannya. Aku sudah pergi. Tapi justru karena pergi, aku menemukan diriku kembali. Aku membesarkan anak-anak tanpa bantuanmu. Aku membangun hidup dari nol. Aku berdiri di sini bukan karena kamu, tapi meski ditinggalkan oleh kamu." Arman terisak, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tahu, aku hancur tanpa kamu." Aku menggeleng, lalu tersenyum tipis, penuh luka namun juga lega. "Tidak, Arman. Kamu hancur bukan karena aku tidak ada. Kamu hancur karena kesalahanmu sendiri. Itu karma yang kamu ciptakan. Dan aku tidak bisa lagi jadi penyelamatmu. Aku sudah selesai."
Aku melangkah ke arah pintu, lalu menatapnya untuk terakhir kali. Jika kamu benar-benar menyesal, satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah datang pada anak-anakmu. Tunjukkan bahwa kamu masih ayah mereka, meski sudah bukan suamiku. Aku sudah tidak punya ruang lagi untukmu di hatiku. Arman terdiam. Tubuhnya goyah, seolah tidak sanggup menelan kenyataan pahit yang kuucapkan. Ia menunduk, lalu keluar perlahan, meninggalkan jejak pilu yang dulu sempat kujalani bersamanya. Saat pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Hatiku masih berdebar, tapi untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas. Aku menatap sekeliling butikku, lalu melihat anak-anakku yang tersenyum bangga melihatku. Aku sadar, dunia memang berputar. Dan hari ini, aku berdiri di atas luka yang pernah menjatuhkanku, sementara Arman terjerembab dalam lubang yang ia gali sendiri. Aku berbisik pada diriku sendiri. Inilah balasan nyata dari Tuhan. Bukan karena aku mendoakan yang buruk, tapi karena kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Aku tersenyum pahit, menatap wajah Arman yang kini tak lagi angkuh seperti dulu. Pria yang pernah kusebut suami, yang pernah kucintai sepenuh jiwa, kini berdiri di hadapanku dengan mata berkaca-kaca, penuh penyesalan. Maaf, Men, kataku pelan namun tegas. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak bisa kembali. Luka yang kau tinggalkan terlalu dalam, dan aku tak mungkin lagi mengulang cerita yang sama. Aku memilih fokus pada anak-anakku, dan hidup yang baru. Suasana hening. Hanya terdengar helaan napas berat dari Arman. Matanya memohon, tapi aku tak lagi terguncang. Air mata yang dulu selalu jatuh karena ulahnya, kini sudah kering. Aku melangkah mundur, lalu menatap ke arah butik kecilku yang penuh dengan karya dan harapan. Di sana, anak-anakku tersenyum bangga. Mereka adalah alasanku bertahan, alasanku bangkit, alasanku menemukan diriku kembali. Di balik semua luka, aku justru menemukan kekuatanku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang ditindas dan dipermalukan. Aku adalah seorang ibu yang berjuang, seorang perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dan begitulah, dunia benar-benar berputar. Yang dulu meremehkan, kini terpuruk. Yang dulu disakiti, kini berdiri tegak. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya belajar untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Biarlah masa lalu tetap menjadi masa lalu. Dengan langkah mantap, aku menutup pintu untuk Arman, selamanya. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang bersamaku, melainkan tentang bagaimana aku bisa mencintai diriku sendiri. Kemenangan ini manis, bukan karena aku mengalahkan seseorang, tapi karena aku berhasil menemukan kembali diriku yang hilang.